Jumpa lagi di Nonton Film bareng Brun. Apa kabar sahabat semua penonton setia channel ini dimanapun kalian berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan banyak rezekinya. Di episode kali ini sebuah film trailer misteri untuk menemani aktivitas kalian yang berjudul Flag Plan. Film ini rilis tahun 2005 dan merupakan salah satu film yang memiliki unsur cerita yang menarik untuk kita bahas. Langsung aja, mari kita mulai alur cerita film kali ini. Di awal kisah, di sebuah tempat seorang perempuan bernama Kyle mendatangi peti mati milik suaminya. Dan sekilas Kyle mengingat kenangan bersama suaminya di malam sebelum suaminya meninggal. Kyle akan membawa jenazah suaminya kembali ke negara asal untuk dimakamkan di sana. Kyle memiliki seorang anak perempuan bernama Julia. Kyle membawa Julia untuk pergi ke bandara. Kyle sempat kehilangan Julia dan ternyata Julia sedang melihat sebuah mainan di sebuah tempat. Kyle menegaskan ke Julia untuk tidak berpisah dengan ibunya di tempat umum. Kyle memberitahu Julia bahwa mereka akan naik pesawat paling besar yang pernah ada dan pesawat ini masih baru. Dan Kyle memberitahu Julia bahwa Kyle membantu membuat mesin pesawat ini. Lalu Kyle membawa Julia masuk pesawat dan menjadi orang pertama yang memasuki pesawat tersebut. Seorang penumpang pria bernama Carson bertanya ke seorang pramugari yang bernama Stephanie seberapa keras suara headset di pesawat. Stephanie memberitahu bahwa suaranya tidak begitu keras. Stephanie berkeliling dan memastikan jumlah penumpang sesuai dengan daftar penumpang yang ada. Kyle melihat peti mati suaminya sedang diangkut naik ke pesawat. Julia terlihat menggambar love di kaca pesawat. Kyle meminta Julia untuk tidur. Nanti ketika bangun, Julia sudah sampai di New York. Pesawat pun lepas landas. Terlihat peti mati suami Kyle berada di ruang kargo di pesawat. Kyle memberitahu Julia bahwa beberapa kursi di belakang kosong. Julia bisa gunakan untuk rebahan di sana. Lalu scene maju beberapa waktu. Kyle terbangun dari tidurnya dan menyadari bahwa dirinya ketiduran. Kyle melihat kursi Julia dan mendapati Julia tidak ada di kursinya. Lalu Kyle mencari Julia ke kamar mandi dan ke kursi pertama kali Kyle duduk. Namun Julia tidak ada. Kyle bertanya ke seorang penumpang yaitu Carson, apakah melihat gadis kecil yang lewat sini. Carson menegaskan bahwa sedari tadi Carson nonton film, namun tidak melihat siapapun yang lewat sini. Lalu Kyle mengelilingi semua kursi penumpang untuk mencari Julia. Kyle bertemu seorang pramugari bernama Fiona. Kyle menjelaskan bahwa putrinya tidak ada di kursi. Fiona memberitahu bahwa dari tadi tidak ada anak kecil yang datang ke kantin. Lalu Kyle mulai panik karena tidak menemukan anaknya. Kyle kembali ke kursi Julia dan mendapati boneka kesayangan Julia masih ada di kursi. Selama ini, kemanapun Julia pergi tidak pernah meninggalkan bonekanya. Kyle menanyai semua penumpang di sekitar tempat duduk, namun mereka tidak memperhatikan anak Kyle. Lalu Stephanie menghampiri Kyle dan menanyakan apa yang sedang Kyle lakukan. Kyle menjelaskan ke pramugari tersebut bahwa Kyle sedang mencari anaknya karena Kyle sudah berkeliling dan tidak menemukan anaknya. Stephanie mengumumkan ke semua penumpang agar melapor jika ada yang melihat seorang anak kecil berusia 6 tahun bernama Julia. Karena pesawat ini terlalu besar, kemungkinan membutuhkan waktu untuk mencarinya. Stephanie meminta bantuan semua penumpang pesawat. Kyle meminta beberapa pramugari untuk mengecek seluruh bagian pesawat. Namun pramugari tidak bisa melakukan hal itu dan meminta Kyle untuk tenang. Namun Kyle memiliki firasat buruk karena boneka kesayangan anaknya tidak dibawa oleh Julia dan hal ini tidak pernah terjadi sebelumnya.
Salah satu pramugari akan berbicara dengan kapten, dan kaptenlah yang akan memutuskan semuanya. Fiona mendekati Kyle dan menenangkannya. Lalu Stephanie memanggil Fiona. Kyle panik dan menanyakan apa yang terjadi dengan putrinya. Stephanie menjelaskan bahwa Stephanie sudah mengecek daftar penumpang sesuai arahan kapten. Namun Stephanie tidak menemukan daftar penumpang yang bernama Julia. Kemungkinan Julia tidak naik pesawat ini. Hal ini membuat Kyle semakin bingung. Para pramugari juga menduga bahwa hilangnya anak Kyle adalah sebuah kebohongan. Namun Kyle menegaskan bahwa putrinya ada di sebelahnya. Kyle hanya membawa putrinya tidur di bangku kosong yang ada di belakang. Kyle ketiduran dan putrinya menghilang begitu saja. Kyle juga menegaskan bahwa saat masuk pesawat Kyle melewati Fiona. Dan pastinya Fiona ingat akan hal itu. Namun Fiona tidak mengingatnya karena banyaknya penumpang. Stephanie juga menegaskan bahwa Stephanie sudah mengecek beberapa kali dan bangku di sebelah Kyle kosong. Tidak ada penumpang yang mengisi kursi tersebut. Dan di daftar penumpang hanya ada Kyle namun tidak ada Julia. Lalu Kyle mengambil boarding pass di kantongnya. Namun Kyle hanya mendapati boarding pass miliknya, namun tidak menemukan milik anaknya. Kyle juga menyadari bahwa ranselnya menghilang dan menyimpulkan bahwa tidak mungkin Julia mengambil tasnya di atas. Julia pasti diculik oleh seseorang di pesawat ini. Sekejap, situasi tegang di pesawat terjadi. Kyle ingin bertemu dengan kapten pesawat. Kyle berlari menuju kabin kapten dan menggedor pintu ruangan kapten. Seorang pria dari belakang menangkap Kyle, yaitu Carson, dan menganggap Kyle sebagai ancaman di pesawat karena mengganggu ketenangan semua penumpang di sini. Lalu kapten menemui pramugari yang bersangkutan dan Kyle. Stephanie menjelaskan bahwa pramugari yang berjaga tidak menemukan catatan penumpang bernama Julia dan tidak ada boarding pass-nya. Kapten bertanya ke Fiona, apakah Fiona melihat Kyle masuk pesawat bersama anaknya? Karena Fiona yang berjaga di pintu masuk sebelum pesawat berangkat. Fiona menjelaskan bahwa Fiona tidak bisa mengingatnya karena penumpang di pesawat sangatlah banyak. Kapten bertanya ke Kyle apakah Kyle mengkonsumsi sesuatu sebelum naik pesawat. Kyle menjelaskan bahwa Kyle meminum pil untuk mengatasi kecemasan. Dan hal itu sudah 1 minggu dikonsumsi Kyle semenjak suaminya meninggal. Dan saat ini Kyle sedang menuju New York membawa mayat suaminya untuk dimakamkan di sana. Suaminya jatuh dari atap gedung seminggu yang lalu. Kapten juga bertanya ke Carson karena Carson duduk tidak jauh dari Kyle. Namun Carson menegaskan bahwa Carson tidak melihat Kyle bersama seorang anak. Kyle meminta kapten untuk mendaratkan pesawat di bandara terdekat dan melakukan pencarian di seluruh sudut pesawat. Namun kapten tidak bisa melakukan hal itu karena alasan Kyle tidak cukup membuktikan bahwa Julia benar-benar ada di pesawat. Lalu kapten memutuskan untuk menyalakan lampu emergensi dan meminta semua penumpang untuk tetap di kursi dan tidak pergi kemanapun. Lalu kapten meminta semua awak pesawat mencari boarding pass, ransel, dan Julia di setiap sudut pesawat. Di tengah istirahat, para penumpang pesawat seketika berubah menjadi kepanikan karena penumpang merasa terganggu dengan perjalanan mereka. Satu persatu penumpang dimintai mengeluarkan boarding pass-nya. Semua penumpang menyalahkan Kyle atas kejadian ini dan mengira Kyle mengarang cerita dengan anak khayalannya dan membuat mereka terganggu dalam perjalanan ini. Carson mengawasi Kyle dan mengikuti Kyle kemanapun Kyle pergi untuk memastikan bahwa Kyle tidak mengarang ceritanya. Kyle bertemu dengan seorang pria bernama Obaid. Kyle tiba-tiba bertanya kepada Obaid, yang membuat Obaid merasa terganggu dengan pertanyaan-pertanyaan yang diucapkan oleh Kyle. Kyle menemui kapten dan meminta kapten untuk melakukan pencarian di ruang kargo. Namun kapten menegaskan bahwa tidak mungkin seorang anak kecil bisa masuk ke sana. Kapten merasa kesal dengan Kyle karena Kyle terus-terusan memaksa dan seolah-olah tidak peduli adanya prosedur yang berlaku. Kapten menolak permintaan Kyle untuk mengecek ruang kargo. Carson meminta kapten untuk membiarkan Kyle mencarinya di kargo karena Kyle sudah banyak meresahkan banyak penumpang
dan Carson akan menemaninya. Namun kapten menegaskan sekali lagi ke mereka bahwa kaptenlah yang bertanggung jawab atas semua keselamatan penumpang. Kapten tidak akan mengizinkan siapapun semaunya sendiri bertindak di pesawat ini. Kapten akan memeriksa di kabin atas. Jika tidak ditemukan, maka kapten akan mengirim 2 kru untuk mencari di ruangan kargo. Cal masih tidak mempercayai kru pesawat ini karena mereka tidak benar-benar mencari anaknya. Kapten menjelaskan bahwa ada 400-an penumpang pesawat yang saat ini tidak mendapatkan perhatian oleh kru karena semua kru disibukkan mencari seorang anak yang hilang dan kehadiran anak tersebut di pesawat ini tidak tervalidasi. Lalu Stephanie memanggil kapten. Cal berlari mendatangi Obaid. Cal menuduh Obaidlah yang menyembunyikan Cal. Namun Obaid tidak mengetahui apa yang sedang dibicarakan Cal. Bahkan Obaid sendiri tidak mengenal Cal. Cal menjelaskan bahwa Cal melihat Obaid di seberang kamar penginapannya di London. Obaid memberitahu bahwa semalam Obaid memang di Hotel Hilton, namun untuk urusan bisnis, dan Obaid tidak meninggalkan hotel sama sekali. Obaid menegaskan jika Obaid bepergian dengan anaknya, Obaid akan mengawasinya setiap waktu dan tidak akan membiarkan anaknya hilang lalu menyalahkan orang lain. Satu kabin pandangannya tertuju pada mereka. Obaid menunjukkan bil hotel yang mereka sewa semalam. Kyle tiba-tiba menyerang Obaid dan menjatuhkan Fiona. Have any questions for me? Carson membawa Cal agar tidak membuat masalah lebih besar. Carson menegaskan ke Cal bahwa nama Julia tidak ada di manifest penerbangan. Cal tidak bisa menuduh sembarang orang yang telah menculik anaknya. Cal menduga pasti ada salah satu dari kru pesawat yang bekerja sama dengan penculik anaknya. Tak lama kapten memberi pengumuman bahwa tanda emergensi sudah berlalu. Penumpang bebas pergi dari tempat duduknya dan menikmati layanan pesawat. Cal mendatangi kapten dan marah kepadanya. Anaknya belum ditemukan, namun kapten sudah mengizinkan penumpang untuk bebas. Cal terus-terusan bertanya dan membuat kapten sangat kesal. Kapten tidak terkontrol dan meminta Cal untuk diam. Stephanie memberi sebuah surat ke kapten, dan itu adalah surat dari rumah sakit di mana suami Cal dinyatakan meninggal. Dan menurut direktur pemakaman, Julia dinyatakan meninggal karena pendarahan. Kapten bertanya apakah suaminya membawa Julia jatuh bersamanya. Cal menegaskan bahwa itu tidak benar, karena saat kejadian Julia ada di taman. Lalu kapten menegaskan bahwa Julia tidak pernah naik pesawat ini. Kapten meminta maaf, namun kapten harus memutuskan bahwa semua yang Cal alami di pesawat ini hanyalah sebuah halusinasi. Scene maju beberapa waktu kemudian. Cal tersadar dengan borgol di tangannya. Seorang perempuan mendekatinya dan mengaku bahwa dirinya adalah terapis. Perempuan ini mencoba membantu menenangkan Cal. Cal merasa bingung dengan kejadian yang Cal alami. Apakah benar-benar Cal datang sendirian ke pesawat ini? Dan apakah anaknya benar-benar sudah meninggal? Lalu Cal melihat gambar love yang ada di kaca pesawat. Cal sangat yakin bahwa Cal tidak gila dan anaknya benar-benar ada di pesawat ini. Namun Cal tidak memberitahukan hal itu ke orang lain. Carson bertanya ke terapis apakah ada indikasi bahwa Cal akan menyakiti diri sendiri. Terapis menegaskan bahwa Cal hanya mengalami depresi, namun Cal akan baik-baik saja. Cal meminta izin untuk pergi ke toilet untuk menyendiri beberapa waktu. Lalu Carson mengantarkan Cal ke toilet. Carson melepas borgol Cal dan menunggu Cal di depan pintu toilet. Cal melepas bajunya dan menggunakannya untuk menjebol pintu atas toilet. Lalu Cal menemukan terminal kabel pesawat. Di sisi lain Carson menggedor pintu toilet. Cal menjawab agar Carson tidak curiga. Cal mencabut beberapa kabel dan menukar colokannya dan membuat alat pernafasan darurat penumpang keluar dengan sendirinya.
Dan hal ini membuat kepanikan bagi semua penumpang. Semua penumpang memakai alat pernafasan tersebut karena mereka mengira ada kecelakaan terjadi. Para kru juga memberi instruksi ke semua penumpang untuk segera memakai alat bantu pernafasan. Lalu Kyle membuat beberapa kabel terkelupas dan dengan sengaja membuat kelistrikan konslet. Seketika pesawat menjadi gelap gulita karena semua lampu mati. Kyle menggunakan kesempatan ini untuk kabur dari pengawasan Carson. Kyle memahami desain pesawat ini karena Kyle adalah seorang insinyur yang membantu membuat desain pesawat ini. Lalu Kyle pergi menuju ruang kargo. Kapten mendatangi Carson dan bertanya di mana Kyle. Dan kapten menyuruh melepas masker karena tidak terjadi apa-apa dengan pesawat ini. Carson membuka kamar mandi dan mendapati Kyle sudah tidak ada lagi di sana. Kyle sampai di ruangan kargo dan mulai mencari anaknya. Kyle menemukan peti mati suaminya dan mengira Julia bersembunyi di sana. Saat Kyle membuka peti tersebut, Kyle tidak menemukan Julia. Carson mendekati Kyle dan memborgolnya kembali. Carson menjelaskan bahwa kapten akan mendaratkan pesawat ini. Kyle menjelaskan bahwa Kyle belum mengecek ruang avionik. Namun Carson memberitahu bahwa kru sudah mengeceknya di sana dan tidak menemukan siapapun. Kapten memberi informasi ke semua penumpang bahwa kapten akan mendaratkan pesawat karena emergensi. Carson menegaskan ke Kyle bahwa Kyle akan ditahan begitu mereka mendarat. Semua penumpang menyoraki Kyle dan menganggap Kyle adalah wanita gila. Mereka bertepuk tangan ke Kyle karena Kyle berhasil membuat pesawat mendarat dan merugikan semua penumpang yang ada. Kyle menegaskan ke Carson bahwa jika Kyle ditahan, maka anaknya akan hilang selamanya. Kyle meminta bantuan Carson untuk mencari Julia karena tidak ada yang mau mencarinya. Lalu Carson meminta Stephanie menjaga Kyle. Carson ingin bicara dengan kapten masalah keamanan. Lalu Carson menuju ruang kargo. Kyle bertanya ke Stephanie di mana lokasi Stephanie mencari Julia. Namun Stephanie tidak menjawabnya dan meminta Kyle untuk tetap tenang hingga pesawat mendarat. Carson mendatangi peti mati suami Kyle dan ternyata Carson menyimpan bom rakitan di peti mati tersebut. Kyle merakitnya dan membawa detonator bom bersamanya. Lalu Carson menuju ruang avionik. Carson memasang bom di tempat tersebut dan ternyata Julia tertidur di tempat ini. Carsonlah yang menjadi dalang hilangnya Julia. Lalu Carson menemui kapten dan memberitahu bahwa Kyle meminta uang 50 juta euro dan meminta kapten untuk mentransfernya ke sebuah rekening. Jika tidak, Kyle akan meledakkan pesawat ini. Carson menjelaskan bahwa Kyle memiliki komplotan di pesawat ini. Namun Kyle tidak mau memberitahu siapa komplotannya. Carson juga menegaskan bahwa seseorang memegang detonator bom tersebut. Kyle meminta saat pesawat mendarat, kapten harus menyiapkan G3 dengan tangki isi penuh dan menunggunya di bandara. Carson menegaskan bahwa pencarian anak hanya sebuah pengecoh dan Kyle membawa bom di dalam peti mati suaminya. Dan kemungkinan anaknya juga dibunuh oleh Kyle sebelum naik pesawat. Kapten akan bicara dengan Kyle, namun Carson melarangnya karena Kyle tidak menginginkan hal itu dan tidak mau diganggu siapapun. Carson meminta perusahaan menyediakan uangnya dan segera mentransferkan uangnya agar semua penumpang bisa keluar dari pesawat secara aman. Carson kembali ke tempat duduk dan mendapati Stephanie tidak menjaga Kyle. Dan ternyata Carson dan Stephanie adalah komplotan yang saling bekerja sama melakukan perampokan ini. Stephanie lah yang membawa Julia ke ruangan avionik dan Stephanie lah yang menghapus daftar penumpang yang bernama Julia. Carson menegaskan agar Stephanie tidak panik karena semua berjalan sesuai rencana. Tak lama kapten menghubungi Carson dan memberitahu bahwa uang 50 juta euro sudah ditransfer ke rekening tujuan. Rencana Carson berjalan mulus. Carson mendatangi Kyle dan melepas borgol Kyle. Carson juga memberitahu bahwa FBI akan membantu mencari anak Kyle di pesawat. FBI akan mengosongkan penumpang dan kru lalu akan menginterogasinya satu persatu.
Kyle berterima kasih banyak atas segala bantuan yang Carson lakukan. Pesawat mendarat di mana polisi sudah menunggu kedatangan pesawat tersebut. Carson meminta Kyle untuk tenang dan menunggu semua penumpang turun. Setelah itu Kyle bisa mencari anaknya dengan leluasa. Namun Kyle menyadari ada yang tidak beres. Kyle berlari menemui kapten. Kapten muak dengan Kyle dan memberitahu bahwa uang 50 juta euro sudah ditransfer sesuai dengan keinginan Kyle. Kyle menyadari ada yang tidak beres dengan kejadian ini. Carson akan keluar pesawat memanggil FBI. Lalu Kyle melihat semua polisi angkat tangan dan banyak militer di bandara. Sesaat sebelum Carson turun, Kyle memanggilnya dan menyuruh Carson untuk kembali ke pesawat. Carson! You get off the plane when I say you get off the plane. Carson tidak menemukan detonatornya di jaketnya. Lalu Carson menyadari bahwa Kyle telah mengambilnya. Kyle menginginkan putrinya dan mengancam Carson akan mengatakan apa yang dimiliki Carson di saku jaketnya. Kyle tahu bahwa Carsonlah orang yang membajak pesawat ini. Carson menegaskan bahwa bom yang Carson pasang ada di samping putrinya. Jika bom itu meledak, maka Julialah yang pertama kali akan mati. Kyle meminta semua kru turun dari pesawat, namun tidak untuk Carson. Kyle juga meminta Carson memberikan pistol milik Carson ke kapten. Carson melakukan ini agar kapten masih percaya bahwa Carson menjadi tawanan. Kapten mendoakan Carson agar selamat menghadapi perempuan gila ini. Setelah kapten turun, pintu pesawat ditutup oleh Carson. Lalu Kyle mengambil tabung apar dan memukul Carson hingga jatuh. Lalu Kyle memborgol Carson. Kyle mengambil detonator bom lalu bertanya, di mana Carson menyembunyikan anaknya. Dan seorang kru yaitu Stephanie masih berada di pesawat dan mendatangi Kyle dan terlihat akan menyerangnya. Carson masih memiliki pistol cadangan dan menembaki Kyle. Kyle berlari menuju ruang pilot dan mengunci diri agar Carson tidak bisa mengejarnya. Kyle menyadari bahwa suaminya tidak benar-benar jatuh dari gedung dan menganggap bahwa semua ini adalah rencana Carson. Carson yang membunuh suaminya. Kyle keluar dari ruang pilot melewati atap toilet. Lalu Kyle melemparkan buku untuk mengoceh Carson. Lalu Kyle kembali ke ruang pilot dan mendapati Carson sudah tidak ada lagi di depan pintu. Kyle pergi dan bertemu Stephanie yang menghadang Kyle. Kyle yang marah memukul Stephanie hingga terjatuh. You really want to kill a little girl? The harder this gets. Lalu Kyle pergi ke ruang avionik. Di sisi lain Carson melihat Stephanie turun dari pesawat dan melarikan diri. Akhirnya Kyle menemukan putrinya tertidur di ruang avionik. Kyle juga melihat 2 bom rakitan terpasang di ruangan ini. Carson menyusul Kyle ke ruang avionik. Carson menjelaskan bahwa suami Kyle tidak benar-benar jatuh, namun Carson mendorongnya. Carson mendatangi lokasi Julia dan sudah tidak menemukan Julia di lokasi tersebut. Lalu Kyle meledakkan bom yang Carson pasang. You gonna blow us up? No, just you. Kapten dan semua orang di bandara melihat ruang avionik pesawat meledak. Dan kapten melihat Kyle keluar dengan membawa anaknya. Semua orang yang melihat kejadian ini baru mempercayai bahwa Kyle tidak gila. Kyle benar-benar kehilangan anaknya di pesawat. Kapten mendatangi Kyle dan meminta maaf karena telah salah menilai Kyle. Dan Stephanie berhasil ditangkap FBI karena Stephanie merupakan kru pesawat yang bekerja sama dengan Carson. FBI juga mendatangi Kyle dan memberitahu bahwa FBI sudah menangkap direktur pemakaman di Berlin. Karena direktur tersebut bekerja sama dengan Carson untuk menyelundupkan bom di peti mati mayat suami Kyle. Semua penumpang pesawat yang mengatakan Kyle gila menyadari bahwa mereka salah menilai Kyle. Kyle hanya berjuang mencari anaknya yang hilang di pesawat. Dan itu merupakan tanggung jawab seorang ibu. Julia terbangun dari tidurnya dan mendapati bahwa Julia sudah tidak di pesawat lagi. Di akhir cerita, Obaid membantu Kyle. Kyle meminta maaf sempat menuduh Obaid di pesawat. Obaid menjelaskan bahwa Obaid akan melakukan hal yang sama jika anaknya menghilang.
Dan berikut ringkasan singkat inti dari film ini. Kyle mendapati suaminya meninggal karena terjatuh dari atap gedung, dan Kyle berencana untuk memakamkan suaminya di New York. Lalu Kyle membawa anaknya pergi ke New York beserta peti mati suaminya. Di tengah perjalanan Kyle mendapati anaknya menghilang di dalam pesawat, dan petugas tidak menemukan catatan tentang adanya Julia di pesawat, dan menyangka bahwa Kyle gila dan mengarang cerita. Kersen merupakan seorang penjahat yang berencana membajak pesawat. Kersen membunuh suami Kyle dan Kersen bekerja sama dengan direktur pemakaman menyelundupkan bom di peti mati suami Kyle. Karena Kersen tahu Kyle akan membawa suaminya ke New York menggunakan pesawat. Kersen juga bekerja sama dengan salah satu kru pesawat untuk melakukan aksinya. Mereka semua bekerja sama membuat Kyle terlihat gila dan membuat semua orang tidak percaya bahwa anak Kyle benar-benar hilang di pesawat. Kersen memanfaatkan Kyle untuk memeras perusahaan pesawat ini dan memberitahu bahwa Kyle membajak pesawat. Dan rencananya berhasil. Semua orang tidak mempercayai Kyle. Hingga pada akhirnya Kyle menyadari bahwa ada yang tidak beres dengan Kersen, dan Kyle menjebak Kersen. Yang akhirnya Kersen meledak bersama bom yang Kersen pasang. Kyle berhasil membawa anaknya keluar dari pesawat dan berhasil menunjukkan ke semua orang bahwa Kyle tidak gila dan anaknya benar-benar hilang di pesawat. Di akhir cerita, polisi memberitahu bahwa suami Kyle jatuh karena dibunuh oleh Kersen, dan Kersen bekerja sama dengan direktur pemakaman untuk menyelundupkan bom ke pesawat karena pengecekan X-ray tidak diberlakukan untuk peti mati. Dan Kersen bekerja sama dengan salah satu kru pesawat di mana dialah yang menculik Julia dan menghapus nama Julia dari daftar penumpang. Direktur pemakaman di Berlin dan Stefani ditahan polisi atas kasus pembajakan pesawat. Dan Kersen tewas karena bomnya sendiri. Gimana menurut pendapat kalian tentang film ini? Silahkan tulis di kolom komentar.